Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Badan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Riki Rosadi, dan pemirsa, kali ini kita akan coba membahas terkait dengan wujudkan iklim investasi yang aman dan nyaman di Banten. Kalau bicara investasi, Provinsi Banten tentunya salah satu provinsi yang punya potensi yang luar biasa. Bukan hanya soal letak geografisnya saja yang berdekatan dengan ibu kota ataupun kota metropolitan di Jakarta, tetapi juga sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Tentunya Provinsi Banten mempunyai potensi yang cukup besar. Nah, tugas pemerintah baik pusat maupun daerah pemirsa adalah menjaga stabilitas itu untuk tetap stabil, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas lebih mendalam terkait dengan kondisi investasi di Provinsi Banten ini sendiri. Saya tidak sendiri. Di depan saya sudah hadir narasumber yang luar biasa ini, Ibu Dr. Sinta Wisnu Wardani, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, fraksi PKS. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, ini kita sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan iklim investasi di Banten, mungkin kita kenalan dulu, Bu. Oh iya, boleh. Ini mungkin kenalan dulu ke pemirsa Banten TV. Ibu dokter ini dari dapil di mana gitu, Bu? Ini Iya. juga sambil kenalan. Saya anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil 12 Kota Cilegon. Baik, berarti ini masyarakat Kota Cilegon hadir absen di kolom komentar ya. Iya. Ini saya penasaran juga, Bu. Ini sebelum masuk ke dunia politik, kita coba bahas lebih ini Iya. lagi. Mungkin ini kan Bu Dokter nih. Iya. Tiba-tiba masuk ke politik nih, mungkin ada background story-nya, mungkin bisa diceritakan ya, Bu. Oh iya. Ya, awalnya kan saya di kepengurusan di PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Itu di tahun Itu berapa, Bu? ketika saya ke Cilegon ya. Saya ke Cilegon tuh 2002. 2002 ke Cilegon, berarti Iya. sebelumnya dari mana, Bu? Sebelumnya kan saya ini menyelesaikan pengabdian. Setelah lulus dari dokter itu kan ada dulu tuh namanya PTT, pegawai tidak tetap. Saya waktu itu wajib sarjana lah, wajib dokter ya. Jadi habis lulus kedokteran dulu tuh ada kebijakan tuh kita harus ditempatkan, pilihannya tuh bisa daerah terpencil atau daerah sangat terpencil atau daerah biasa. Nah waktu itu saya milih daerah biasa, dapat di Kota Tegal. Gitu. Kota Tegal? Iya, Di di Jawa Jawa Tengah. Tengah? Jawa Tengah. Kemudian selesai PTT, baru saya ke Cilegon. Nah, di Cilegon saya aktif di menjadi pengurus ya. PKS kan berdiri waktu itu deklarasi 1988 ya, 1998, 99 terus jadi partai ya. Nah itu di Cilegon saya jadi pengurus. Kemudian waktu itu jadi pengurus di dulu namanya bidang perempuan. Nah di perempuan. Berarti dari awal terbangunnya PKS juga Ibu sudah hadir. Jadi pengurus saya Dari di pengurus. sana. Kemudian 2004 itu sempat saya karena sebagai partai politik kan ikut dalam pesta demokrasi ya, perhelatan politik setiap 5 tahun sekali pemilu. Nah itu 2004 saya sempat masuk sebagai calon legislatif untuk Kota Cilegon. Waktu itu dapil tempat saya tinggal ya, dapil Kecamatan Cilegon, dapil Kecamatan Cibober, Kecamatan Cilegon. Kemudian 2009 sama saya menjadi kandidat calon legislatif untuk provinsi saat itu. 2014 kandidat untuk provinsi, baru 2019 saya sama jadi kandidat dan alhamdulillah terpilih. Jadi setelah 3 ini kali percobaan, Bu, ya? Ya setelah 4 lah ya. 1, 2, 3. Iya 4 ya. Yang keempat. Nah ini pemilu kemarin 2024 saya terpilih kembali. Jadi ini periode yang kedua. Di provinsi. Berarti ini kan percobaan yang keempat, akhirnya baru berhasil masuk ke kursi dewan. Ini apa yang menjadi motivasi agar bisa tetap teguh begitu, Bu? Ini mungkin bisa jadi motivasi juga nih pada pemirsa untuk tidak pantang menyerah lah. Gitu. Ya awalnya karena memang saya termasuk pengurus ya, jadi kan kita dimasukkan ke dalam bursa calon legislatif ya. Dan ketika sebelumnya tidak terpilih ya kemudian masuk lagi bursa. Ya sebenarnya sih
apa yang jelas mah dengan kita dijadi calon kan jadi pengalaman juga ya buat kita ketemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak pihak. Nah, dari situ kan terus kemudian kan ada kita jalin komunikasi mungkin di periode kemarin kita punya hubungan dengan ini. Nah, berikutnya kan 5 tahun lagi kan masih tetap tersambung, jadi lebih luas lagi. Berikutnya lagi lebih tersambung. Akhirnya kan lebih banyak jaringan gitu ya, lebih banyak jaringan. Di samping juga kalau kita di PKS kan struktur kita cukup kuat ya, ininya solid gitu kan. Di samping dukungan struktur juga dan jaringan yang kita sudah bangun gitu kan ya. Nah itu alhamdulillah sih itu artinya, dan juga mungkin kitanya tetap punya semangat ya gitu ya. Artinya kan semangat kita untuk berkiprah di politik kan memberi kemaslahatan saja lebih banyak kepada orang banyak ya, terutama karena saya representasi perempuan ya, mungkin biar lebih banyak perempuan-perempuan yang bisa tercerahkan lah seperti itu. Berarti itu jadi salah satu motivasi utama gitu ya. Iya. Jadi menjadi salah satu wanita yang berkiprah di dunia politik. Ini menjadi motivasi juga nih untuk para wanita khususnya di Provinsi Banten. Baik, ini kita masuk kembali ke tema mungkin, Bu. Iya. Ini kita membahas soal iklim investasi Banten. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin saya ingin mendengar pendapat Ibu Dokter dulu nih terkait dengan potensi investasi di Banten ini seperti apa sebetulnya, Bu? Ya, kalau melihat tadi mungkin awal disampaikan di pembuka ya sama ini ya, memang Banten ini terbuka ya untuk investasi. Karena kan kalau kita lihat dari wilayahnya aja diapit ya oleh DKI Jakarta ya, DKJ ya, sama diapit oleh di Sumatera itu ya. Jadi kan lalu lintas barang segala pun ya, itu kan cukup strategis lah. Kemudian juga potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten itu kalau digali ya, dioptimalkan itu juga potensi yang luar biasa gitu ya untuk orang untuk menanamkan investnya di Banten seperti itu. Baik, kalau kita bicara soal potensi tadi kan lumayan potensial gitu, apalagi berdekatan dengan kota metropolitan di Jakarta, terus tadi juga sebagai penyambung Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Nah ini sejauh ini Bu, ini kan Ibu juga sudah masuk periode kedua nih, untuk pencapaian investasi di Banten sendiri mungkin sejauh ini seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau kita melihat data ya, mungkin kalau mungkin perbandingan ya data 2023, 2024 mungkin agak sedikit ada penurunan ya intinya ya. Tapi ya tetap kan ya mungkin penurunan ini tidak terlepas dari situasi global ya. Artinya dunia internasional dan juga di dalam negeri sendiri gitu kan ya. Nah, tapi ini tentu saja tidak harusnya tidak membuat kita untuk pesimis ya, untuk bisa meningkatkan investasi, terutama mungkin di sekarang yang tahun berjalan dan mungkin di tahun yang akan datang seperti itu. Ini kan sebetulnya kita punya modal nih Bu ya, kalau kita bicara soal investasi kita punya modal letak geografis yang lumayan potensial begitu. Tapi sejauh ini apa saja kemudian yang Ibu lihat nih dari langkah pemerintah Provinsi Banten sendiri dalam menciptakan iklim investasi yang sehat begitu? Sejauh ini apa saja yang menarik perhatian Ibu? Ya mungkin yang sudah berjalan selama ini sudah baik ya, tinggal mungkin perlu dioptimalkan, perlu ditingkatkan ya. Artinya biasanya kan kalau investor tuh melihat bagaimana stabilitas ya. Artinya mungkin kalau di sini pemerintahan daerahnya gitu kan cukup kuat atau tidak. Nah kalau yang sekarang ini kan periode yang sekarang itu di bawah kepemimpinan Pak Andra Soni sama Pak Dimyati kan kalau kita lihat dari hasil pemilu kan cukup banyak didukung ya. Artinya secara legitimate di masyarakat cukup kuat lah ininya. Artinya kemungkinan untuk ya kalaupun terjadi gejolak masih ini ya. Kemudian juga di satu sisi Pak Andra kan representatif dari Gerindra ya. Mungkin di pusat kan juga Pak Presidennya juga dari Gerindra ya, otomatis kan
secara apa ya, mungkin hubungan ini ya, hubungan apa apa sih emosional atau kepartean kan bisa lebih mudah gitu ya, mungkin komunikasinya lah bisa lebih lancar gitu ya. Jadi kadang kan kita suka lihat di beberapa daerah ada terjadi komunikasi yang tidak ini ya, yang tidak harmonis gitu kan, antara di pusat sama daerah. Kan itu juga satu kendala tersendiri dalam kita untuk mengoptimalkan investasi di sini. Kemudian juga banyak kita lihat kan banyak proyek-proyek strategis nasional gitu kan yang ada di Banten. Nah, itu kalau misalnya kepala daerahnya tidak ada hubungan yang harmonis kan, ini juga akan mengganggu ya investasi di Banten ini. Nah, itu yang perlu salah satunya. Terus kemudian juga kita lihat juga ya tadi kan dari sisi dukungan pemerintahan ya. Kemudian masyarakat ya, mungkin kalau kita lihat di Banten jarang ya ada mungkin kayak demo-demo besar atau kerusuhan-kerusuhan yang sampai anarkis gitu ya. Ya. Ketika kemarin akhir Agustus itu kan juga kita bisa lihat juga kan nggak sampai anarkis ya, kalau dibandingkan dengan tempat lain ya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kita cukup aman ya kan ya, cukup aman dari sisi keamanan bisa terjamin, karena kan itu yang dicari investor kan itu ya, keamanan, terus kemudian juga stabilitas di pemerintahan daerahnya gitu kan ya. Nah, kondusif lah ya buat investasi ini. Kembali lagi bahas investasi ini. Kalau misalkan bahas investasi, tentu peran pemerintah adalah menjaga stabilitas dan salah satunya adalah terkait dengan perizinan. Nah, ini sejauh mana untuk di Provinsi Banten ini sendiri, Bu, soal perizinan, penarikan izin dan lain-lainnya? Iya, setahu saya cukup ini ya, tidak ada hambatan ya untuk terkait perizinan. Artinya para investor yang akan berinvestasi di Banten ini, artinya untuk perizinan mereka dapat prioritas lah ya. Karena kan itu salah satu juga yang menghambat orang untuk berpikir dua kali untuk berinvestasi kan kaitannya dengan perizinan. Kemudian juga kan dengan dukungan ya sarana jalan gitu kan, terus area transportasi kereta api ya, bandara, udara, kita kan lengkap ya ini. Nah, itu kan juga saja. Mungkin yang perlu kalau menurut saya perlu ditingkatkan gitu ya, kaitannya dengan ya ini juga terkait dengan beberapa kali kalau kami reses gitu ya, itu kan dari masyarakat banyak yang menanyakan terkait dengan pengangguran gitu ya, yang masih istilahnya sulitnya untuk mendapatkan lapangan kerja di masyarakat gitu ya. Jadi kan banyak juga mungkin yang datang secara pribadi ke kita gitu kan untuk ya kalau ada kerjaan gitu kan ya. Nah, ini kan kita juga cukup banyak mendapatkan pertanyaan itu kalau kita reses di lapangan ya. Sedangkan kan di satu sisi kan kita lihat bahwa daerah-daerah industri di Banten cukup banyak kan ya. Di Kota Cilegon ada kawasan industri, di Kabupaten Serang, kemudian di Tangerang ya kan ya. Tidak sedikit lah ya kawasan industri. Nah, tapi ternyata angka pengangguran kan masih cukup tinggi juga ya kan di Banten ini. Nah, ini juga kita banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Nah, mungkin ini perlu keinginan political will mungkin ya dari pemerintah gitu ya, terkait dengan investor yang mereka menanamkan modalnya di Banten ini. Mungkin ada MOU semacam kerjasama gitu kan ya, artinya untuk lebih luas lagi mengakomodir ya masyarakat Banten gitu ya. Ya dengan tadi mungkin diterikat ini kan dengan perjanjian tadi ya. Jadi misalnya harus menyerap sekian persen tenaga kerjanya itu masyarakat Banten gitu ya. Jadi sedikit banyak itu bisa menurunkan ya angka pengangguran di Provinsi Banten ini. Ini menarik soal pertanyaan masyarakat terkait dengan
bagaimana kemudian Provinsi Banten ini banyak kota industri tadi kan, sudah sampai banyak kota industri, tapi angka pengangguran masih tinggi. Salah satunya kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain di nasional, provinsi masih top tier gitu, masih menjadi salah satu top tier. Sedangkan kita punya potensi industri dan investasi yang besar. Nah ini seberapa pengaruh kemudian keterikatan dari investasi dan juga pengangguran ini bisa berkesinambungan ya Bu? Agar bisa menekan pengangguran di Banten sendiri. Ya itu tadi mungkin bisa dibuka investasi yang sifatnya itu padat karya, ya kan mungkin kalau yang banyak kan mungkin padat modal ya. Nah dengan industri yang sifatnya padat karya, nah itu kan juga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja ya. Kemudian juga di dalam aturannya juga ya kan dalam serapan tenaganya gitu kan, mungkin bisa ketika saat perusahaan itu yang menanamkan modal ke sini tuh dari sisi perizinannya kan, kemudian di situ disyaratkan mungkin ini harus menyerap sekian persen tenaga yang ber-KTP Banten seperti itu. Itu mungkin bisa diinikan. Kalau bicara investasi ini baru-baru ini kemarin Ibu kan dari Dapil Cilegon juga nih, ini cukup menarik nih terkait dengan peresmian salah satu PT petrokimia terbesar di Asia Tenggara yang emang langsung diresmikan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Ini bagaimana tanggapan dan harapannya nih Bu? Ini ada sebuah perusahaan petrokimia terbesar di Asia Tenggara kata Pak Presiden kemarin. Ya. Harapannya bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, kemudian investasi yang karena levelnya terbesar setenaga kerja ini ya se-Asia Tenggara bisa memberikan kalau kita bilang kemaslahatan ya, mungkin ini buat masyarakat sekitar juga, dan mungkin dampak sosial dan ininya bisa diminimalisir ya. Artinya kan komunikasi mereka dengan masyarakat setempat, terus Komdevnya berjalan gitu kan, sehingga terjadi harmonisasi gitu ya, antara ini sebuah industri kemudian dengan masyarakat sekitarnya tuh dampak-dampak yang negatifnya bisa diminimalisir. Seperti itu sih. Ini bicara harmonisasi juga, kita kemarin juga sempat mendengar isu-isu bahwa beberapa perusahaan yang ada di Banten, salah satunya perusahaan terkait dengan alas kaki, yang ini rencananya akan hengkang dari Banten akibat gaji yang terlalu tinggi dan memilih daerah-daerah yang memang UMR-nya mungkin lebih rendah gitu dibandingkan di Banten. Ini tanggapan Ibu seperti apa nih Bu? Ya itu mungkin satu hal yang bisa jadi ya hambatan dalam investasi ya, karena memang kalau kita lihat kan UMR kita cukup tinggi ya di Provinsi Banten ini ya. Industri itu kan dia melihat bagaimana biaya produksinya itu bisa ditekan seminimal mungkin gitu kan ya. Nah ini juga mungkin ya sebenarnya bisa dibicarakan mungkin ya antara pemerintah dan para pengusaha itu. Apalagi ini perusahaan-perusahaan yang kita tahu ini padat karya begitu kan, banyak-banyak. Iya sih. Ya, emang isu itu sudah lama ya terdengar ya. Yang ada perusahaan di daerah Serang yang 50.000 PHK 50.000 ya kurang lebih karyawannya. Nah itu juga ini juga menjadi satu tantangan mungkin ya buat kita, buat pemerintah daerah gitu kan ya. Artinya biar sama-sama inilah ya. Artinya kan di satu sisi upah itu kan kaitannya dengan hidup layak ya, kinanya kan kita tuh tidak juga bisa mengabaikan itu gitu kan ya, karena kan itu setiap orang berhak untuk hidup layak ya. Di satu sisi juga para investor juga kan di satu sisi kan bagaimana dia menekan kan iniannya ya biaya produksi gitu ya, dan di satu sisi pemerintah juga perlu nih gininya kan ini ya perlu duduk bareng lah kalau kayak gitu ya. Artinya kan kalau duduk bareng bisa dicarikan solusinya, artinya tidak semua
pada bertahan dengan ini masing-masing ya. Akibatkan yang terjadi mungkin apa ya tadi kan, daripada susah untuk dinegosiasikan, ya udah mereka pilih hengkang atau cari yang pilihan lain ya. Gitu. Berarti ini menjadi Ya, mungkin, pekerjaan rumah ya, besar betul, ya, bagi betul. pemerintah Iya. Provinsi Banten Iya, agar bisa tantangan menjembatani kedepannya ya. bisa menjembatani antara industri dan juga para pekerja. Ini menjadi hal yang menarik. Nah, selanjutnya nih Bu yang ingin saya tanyakan, ini ada juga kita dengar di Lebak ini ada beberapa kawasan investasi baru. Nah, ini mungkin menjadi angin segar juga di Provinsi Banten. Nah, ini harapan apa Bu nih untuk kawasan industri baru khususnya yang di Lebak begitu? Ya, ya, itu bisa jadi menjadi salah satu upaya juga dari pemerintah daerah mendorong investor gitu ya, karena kalau di Lebak, Pandeglang itu kan dari sisi UMR-nya kan tidak terlalu tinggi ya dibanding daerah yang lain. Ya itu mungkin bisa menjadi salah satunya ya. Tentu saja dengan ya kita juga salah satunya kan jalan tol Serang itu ya yang nantinya akan sampai ke Labuhan ya, Panimbang ya. Nah itu kan kalau itu sudah diselesaikan ya, itu kan akan membuka juga para investor, karena kan itu aksesnya akan membuka Pandeglang, Lebak ya, sehingga lebih mudah lagi untuk dijangkau gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa disinergiskan juga dengan, karena itu kewenangan pemerintah pusat ya, bisa disinergikan dengan pemerintah pusat juga, agar iklim investasi di Banten ini bisa lebih ditingkatkan dengan dibukanya kawasan-kawasan baru di Lebak ataupun Pandeglang tersebut. Nah ini kalau bicara soal penunjang investasi, salah satunya mungkin tadi pembangunan jalan Serang Panimbang dan lain sebagainya. Kalau Ibu melihat dari upaya dari Pemprov sendiri untuk bisa mendorong infrastruktur yang emang bisa menunjang investasi di Banten ini seperti apa sebetulnya, Bu? Ya, ini kan sudah ya tahun berjalan ini sudah mulai banyak digalakkan ya. Ya artinya mungkin terutama di daerah-daerah kayak Lebak, Pandeglang mungkin banyak jalan-jalan juga yang kita buka aksesnya ya. Program kan salah satu program dari pemerintah daerah kan jalan ya, untuk membantu infrastruktur jalan tersebut. Nah, mudah-mudahan sih dengan dibangunnya tersebut lebih banyak menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Nah itu yang akan lebih mudah lagi ya untuk baik sisi transportasi maupun angkutan orang gitu ya. Ini kita sudah hampir di ujung acara nih, Bu. Oh, iya. Ini mungkin terakhir yang menjadi pertanyaan saya adalah apa kemudian harapan Ibu saat ini untuk iklim investasi di Banten sendiri, mungkin bisa disampaikan juga pesannya kepada para pemirsa Banten TV di rumah. Iya, harapannya ya mudah-mudahan investasi di Banten ini setiap tahunnya bisa terus meningkat, dan kemudian Banten ini menjadi lingkungan yang kondusif buat para investor, dan yang ketiga juga masyarakat Banten bisa mendapatkan imbas yang positif ya dari investasi yang ada di Banten ini, gitu, membawa kesejahteraan buat masyarakat Banten. Baik, terima kasih Bu Dokter sudah mau berdialog, berdiskusi bersama terkait iklim investasi di Banten. Dan pemirsa, itulah dia dialog kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video. Akhir kata saya Riki Rosadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.